Umat Kristen yang diberkati Tuhan, secara khusus anggota jemaat dan simpatisan Gereja Kristen Indonesia. Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya Paskah sudah di depan mata. Gereja-gereja di Indonesia pada umumnya melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada Jumat Agung dan Paskah. Pada saat yang sama kita semua mengetahui bahwa sampai saat ini kebaktian minggu masih diselenggarakan secara online. Nah, apakah itu berarti bahwa sakramen perjamuan kudus akan diselenggarakan juga secara online seperti kebaktian minggu? Gereja Kristen Indonesia memutuskan untuk menunda pelaksanaan perjamuan kudus di Jumat Agung. Apa penjelasan teologisnya? Berikut akan kami bacakan penjelasan dari Pendeta Dr. Yuswantoro Ikhwan, Ketua Komisi Liturgi dan Musik Sinode GKI, sebagaimana dimuat di dalam selisip.com. Bagi banyak orang Kristen di Indonesia, kebaktian Jumat Agung biasanya dirayakan dengan perjamuan kudus. Oleh karena itu mungkin banyak orang yang merasa resah ketika menyadari bahwa gereja tidak mungkin mengadakan perjamuan kudus pada Jumat Agung di tahun ini. Sebagian bertanya, mengapa kita tidak melaksanakan perjamuan kudus secara online? Misalnya, masing-masing orang mempersiapkan roti dan jus anggur di rumah, lalu mengikuti kebaktian online lewat YouTube. Ketika sampai pada liturgi perjamuan kudus, tiap-tiap orang makan dan minum bersama-sama seperti layaknya di gereja. Saudara, ide ini sekilas tampak praktis, realistis dan kreatif. Namun demikian GKI memilih untuk menunda perjamuan kudus ketimbang melakukan perjamuan kudus online. Mengapa? Pertama, liturgi perjamuan kudus mengasumsikan adanya persekutuan umat yang real ketika ia dilayankan. Perjamuan kudus diadakan di tengah-tengah persekutuan umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan ini bukan hanya ritual makan dan minum bersama untuk mengenang kematian Kristus, melainkan sakramen yang merupakan tanda dan meterai yang Tuhan anugerahkan kepada umat sebagai tubuh Kristus. Perjamuan kudus dilayankan oleh gerejanya yang dalam hal ini direpresentasikan oleh para pejabat gerejawi. Apabila ada anggota jemaat tidak dapat hadir di gereja, biasanya pendeta dan penatua datang ke rumah untuk melayankan perjamuan kudus itu kepada umat yang berhalangan itu. Jelas bahwa di sini kehadiran para pelayan gerejawi sebagai representasi gereja menjadi konteks penting dalam pelaksanaan perjamuan kudus. Sama seperti umat tidak melayankan sakramen baptisan sendiri dari rumah secara mandiri, begitu pula umat tidak melayankan sakramen perjamuan kudus secara mandiri lepas dari keterikatan dengan gereja sebagai persekutuan. Di sisi lain, keikutsertaan umat untuk makan dan minum bersama juga merupakan konteks penting dalam liturgi perjamuan kudus di Gereja Kristen Indonesia. Di masa wabah virus COVID-19 ini, ada gereja-gereja yang melayankan ibadah online dengan perjamuan kudus secara spiritual. Artinya, sementara para pelayan liturgi menyelenggarakan perjamuan kudus di gedung gereja, umat yang menyaksikan lewat YouTube mengimani bahwa mereka pun telah diberi makan dan minum oleh Tuhan secara spiritual. GKI tidak mengikuti cara ini karena perjamuan kudus membutuhkan keterlibatan umat secara nyata untuk mengambil roti dan air anggur lalu memakan dan meminumnya bersama-sama. Kedua, Jumat Agung tidak akan kehilangan maknanya ketika dihayati tanpa perjamuan kudus. Sekalipun banyak gereja di Indonesia merayakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung, ada banyak juga gereja di muka bumi ini yang tidak menyelenggarakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung. Kebanyakan gereja, termasuk beberapa jemaat GKI, menyelenggarakan perjamuan kudus justru pada hari Paskah. Ini menunjukkan bahwa peringatan Jumat Agung tanpa perjamuan kudus tidak akan berkurang maknanya. Perlu kita pahami bahwa ketika merayakan perjamuan, yang kita kenang bukan hanya pengorbanan Yesus ketika ia disalibkan.
Kita juga mengenang seluruh karya Kristus, mulai dari Ia lahir sampai naik ke sorga. Bahkan kita juga mengingat akan janjinya untuk kelak mengundang kita dalam perjamuan Sang Anak Domba Allah. Itulah sebabnya perjamuan kudus bukan hanya dirayakan pada hari Jumat Agung. Perjamuan kudus dapat diadakan di sepanjang tahun liturgi. Di GKI, pelaksanaan perjamuan kudus minimal 4 kali dalam setahun, tetapi bisa juga lebih dari 4 kali. GKI memutuskan untuk menunda perjamuan kudus di Jumat Agung tahun ini. Sampai kapan? Sampai kita bisa bertemu kembali di gereja seusai wabah COVID-19 bisa kita atasi. Kita sekarang berada di masa yang suram, di mana kita tidak dapat bersekutu dan harus menjaga jarak fisik satu dengan yang lain. Kita merindukan saat di mana kita bisa kembali beribadah di gereja tanpa harus menjaga jarak. Jika saat itu tiba, kita patut merayakannya dengan penuh sukacita. Pada saat itulah kita akan merayakan perjamuan kudus secara khusus karena Tuhan telah memampukan kita melewati masa-masa yang sulit ini. Kata Paskah berarti melewati atau melampaui, Passover. Kita yakin bersama Kristus Paskah akan tiba.